Recording is on. Nggak nampak? Is on. Nampak gambarnya? Tidak, Pak. Belum, Pak. Gimana caranya ini ya? Pak Komedi, gimana caranya Pak Komedi ini? Share screen, Pak. Share screen. Yang ada tanda panah ke kanan, ditekan sekali. Ya, kemudian Oke, pilih jendela. Window dia, Pak. Kadang ada bahasa Inggris window. kemudian bagikannya. Ya, Pilih, sudah nampak. Sudah pilih nampak? jendela yang mana? Sudah, Pak, sudah. Oke. Nah, anak-anak coba amati dulu gambar di bawah ini. Sudah diamati? Nah, anak-anak sekalian, apa saja yang bisa kalian lihat atau pahami dari gambar yang Bapak tayangkan ini? Ada pernikahan, Pak. Resepsi pernikahan, Pak. Kabul, Pak. Ada buku nikah, Pak. Ada buku nikah. Keren, mantap. Apa lagi? Ada foto bersama. Foto bersama, ya. Baju seragam tuh ya. Nah, apa lagi? Baju seragam. Iya, Pak. Bridesmaid namanya, Pak. Kenangan Apa Bapak namanya kalau ya. seragam itu? Ya, Pak. Kalau baju seragam itu sekarang apa namanya tuh? Bridesmaid enggak Mantap sekali itu. banyak kali bilangnya, Pak. Ya, baiklah anak-anak sekalian. Jadi materi kita hari ini adalah pernikahan dalam Islam. Jadi KD kita hari ini adalah menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Sedangkan indikatornya anak-anak bisa dilihat dan dibaca. Kemudian tujuan pembelajaran kita baik, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan membuat pretest lebih dahulu karena untuk menguji, karena ini menyangkut dengan pembelajaran pertama kita untuk minggu ini. Jadi pretest Bapak sudah membagikan tadi, tolong dikerjakan. Bapak beri waktu 5 menit. Baik, Pak. Udah siap, Oke. Pak. Udah Oke. siap, Pak. Kalau sudah siap Udah siap, dikumpulkan. Pak. Baik, anak-anak sekalian. Sekarang Bapak akan membagi kalian kepada 3 kelompok. Jadi kelompok pertama Hamid, yang kedua Maulidar, yang ketiga Eli. Kemudian kelompok kedua ada Kumaidi, ada Laili, dan ada Destika. Kemudian kelompok ketiga ada Nasriyah, Syarifah, dan Diana. Jadi anak-anak sekalian, sebelumnya Bapak akan menayangkan sedikit video
menyangkut tentang materi kita. Pak, Kumaidi tidak termasuk kelompok, Pak. Ada komedi udah kelompok. kelompok 2. Ya, anak-anak jangan ribut dulu. Ya, setelah duduk menurut kelompok masing-masing, coba perhatikan tayangan berikut ini. Ini ada 2 video ya, sebentar aja. Nampak videonya. Ah, Tak nampak Nggak videonya. nampak. Yang tadi, Pak. Udah Pak, lanjutkan aja terus Pak. Lanjutkan aja terus. Nggak usah diputar lagi videonya. baik. LKS terus. Baik anak-anak sekalian, ini ada 2 video yang sudah Bapak tayangkan tadi. Sekarang kalian kerja LKPD sudah Bapak berikan di grup tadi. Jadi kelompok 1 ada, kelompok 2 dan kelompok 3. Petunjuknya sudah Bapak tulis di LKPD. Kalau memang kurang jelas, kalian boleh menanyakan. Kemudian selain itu ada tiap-tiap kelompok menyangkut tentang pernikahan online. Jadi itu dicari Kelompok 3 materinya apa Pak ya? di LKPD sudah Bu. LKPD sudah Bapak berikan tadi. Di awal sudah Bapak share LKPD. Oh iya Pak. Silakan dikerjakan waktu 10 menit. Pak, LKPD-nya tak ada. Ada Bu. Udah ketimpa Bu Nasri. Di grup apa? Di grup keluarga. Banyak kali grup. Boleh kamu. Pak Medi. Pak Medi. Pak Medi. Tuan. Ya Kak, kagak dah ke pancaranya anam holi. Saya ulang Pak, saya ulang lagi. Kak, oke. Saya- Diana. Kibai tanya kelompok. Angka putra bah, dong putra hanya buka. Sila bersama nyongan HP, laptop ka handule ka mati lampu. Kau yang dia buka, dong yang dia buka, nak ada jawab tu. Baik, Wan. Ya Bu. Kelompok 3 Gimana? apa Pak? Kelompok 3 apa bah? Kelompok 3 menyangkut tentang rukun nikah. Rukun dan Oh, syarat baik. pernikahan. Baik, Pak. Kemudian hukum nikah online. Kelompok 1 pengertian dan dalil. Kelompok 2 hukum dan tujuan.
Gimana? Ada yang dah siap? Sudah Pak, kelompok 3 dulu Pak Baik. ya. Baik. Berarti sekarang kita presentasi kelompok 3 yang pertama. Kelompok 1 dan kelompok 2 memperhatikan. Kemudian kelompok 1 dan kelompok 2 boleh bertanya kepada kelompok 3. Ya, silakan Nasriah dan kawan-kawan. Ketua, bangun terus. Ayo dia ada ada kedua mempelai, ada wali, ada ijab kabul, ada saksi. Berhubungan dengan nikah online, menurut pendapat para ulama nikah online tidak sah karena tidak berada dalam satu majelis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, kelompok ketiga kita kasih aplaus. Mungkin ada pertanyaan dulu dari kelompok 1 2 untuk kelompok 3. Pak, nanya Ya. Pak. Untuk siapa? Untuk saya apa untuk kelompok? Kelompok dulu. Untuk kelompok Pak. Ya. Ini kan dari sumber yang kami baca, nikah online tuh boleh Pak. Yang penting dia dalam waktu yang sama, walaupun bukan dalam tempat yang sama. Itu gimana Pak? Ya. Bagaimana kelompok 3 itu? Pertanyaannya mantap, bagus sekali. Itu dalam waktu yang sama. Kita yang buat bahwa nikah karena itu tidak ada masalah dan wajib itu tidak ada dalam satu masjid, maka tidak sah hukumnya. Ya. Bagaimana penanya? Kayaknya ada yang bilang bisa loh Pak. Tarjih Muhammadiyah bilang bisa Pak. Itu gimana Pak? Baik. Ada mungkin yang membantu dulu? Saya mau Pak, dari kelompok 3 juga ini. Ya, silakan Diana. Iya, ada Stika. Kenapa ada yang bisa, tetapi banyak pendapat ini kita pegangnya sama pendapat yang lebih banyak. Jumhur ulama berpendapat bahwa nikah online itu tidak sah karena tidak dalam satu majelis. Jadi kita berpegang kepada hukum yang lebih banyak pendapat yang mengatakan tidak boleh nikah online karena tidak dalam satu majelis. Itu Pak mungkin. Ya, terima kasih Diana. Dan tepuk tangan untuk Diana. Kami Pak dari kelompok 2 Oke. izin menjawab. Ya, silakan. Nikah online itu diperboleh apabila kedua belah pihak saksi telah terpenuhi dan dilakukan secara video call Pak. Terima kasih. Baik. Diperbolehkan Pak, diperbolehkan. Nah, ini kita kembali kepada penanya dulu. Bagaimana Destika? Itulah Pak, gimana bagusnya Pak? Dari Bapak lagi gimana bagusnya? Kami bingung lah Pak, ada yang bilang bisa, ada yang bilang enggak. Baik. Jadi anak-anak sekalian, menyangkut tentang nikah online, ini memang ada dua versi. Tetapi yang jumhur ulama dan mazhab, jadi mengatakan tidak boleh. Nah, termasuk mazhab kita, mazhab Syafi'i. Nah, bagi Muhammadiyah mengatakan boleh, ini dikarenakan cuma alasannya dalam satu waktu, langsung. Tetapi untuk mazhab Syafi'i, ini harus dilihat langsung. Jadi jabat tangan, kemudian bisa melihat, kegunaan saksi juga seperti itu. Jadi memang ada celah sedikit yang dikiaskan oleh Muhammadiyah karena dalam satu waktu. Tapi kepada kebanyakan ulama mengatakan tidak boleh karena bukan dalam satu tempat. Jadi menyangkut tentang ini. Namun demikian, walaupun ada perbedaan-perbedaan, kadangkala dalam hal darurat,
Ya, seperti kemarin di saat COVID itu, kadang-kadang hukum ini bisa berubah yang disebut dengan ruksah. Ada keringanan. Mungkin ke situlah celah-celahnya yang dilihat. Nah, biarpun demikian, kita meyakini yang jumhur ulama, ya, karena mereka mengeluarkan fatwa berdasarkan kajian-kajian yang sangat mendalam. Jadi Bapak rasa untuk pertanyaan ini kita cukupkan. Kemudian kita lanjutkan kepada kelompok satu, Pak. kelompok Kelompok satu. Ya. Saya mau, Pak. Mau Ya, maju. silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok satu ingin menampilkan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang pengertian nikah. Nikah kalau secara bahasa berarti berkumpul, yakni berkumpulnya antara dua orang atau salah satu dari dua orang itu mengumpuli yang lainnya. Sedangkan secara syarat, nikah adalah akad yang mengandung diperbolehkannya bersenang-senang antara suami istri dengan cara yang disyariatkan. Sedangkan orang Arab menggunakan istilah nikah dengan maksud akad atau bermakna wati atau hubungan badan atau bersenang-senang di antara suami istri. Dalilnya yaitu yang terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang bunyinya, Ya ayyuhallazina amanu iza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadunaha famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Sekian dari perpaparan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih kepada kelompok 1. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman untuk kelompok 1. Kalau tidak ada, sekarang kita lanjut kepada kelompok kedua. Ya, kami Pak dari kelompok kedua menjelaskan kami dari kelompok kedua menjelaskan hukum-hukum dari pernikahan. Hukum-hukum pernikahan itu Pak terbagi 3. Yang pertama wajib, sunnah, dan makruh. Yang kedua menjelaskan hukum-hukum pernikahan online. Seperti tadi udah Bapak jelaskan, kami sama juga seperti itu. Hukum pernikahan online diperbolehkan atau sebagian ulama mengatakan tidak diperbolehkan. Sekian dari kami kelompok 2. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok kedua. Mungkin ada pertanyaan untuk kelompok kedua. Maidi mana nih? Tidur? Permisi, Pak. Oh, Eli mana Eli? Kalau tidak ada lagi, berarti Bapak mengapresiasi kepada kalian semua sudah bekerja dengan baik. Selanjutnya, Bapak memberi penilaian kepada kelompok. Di awal tadi Bapak sudah menyampaikan akan menilai yang aktif, bekerja sama, dan menguasai materi. Jadi menurut penilaian Bapak, kelompok ketiga. Aplaus dulu kelompok ketiga. Kemudian Terima kasih Bapak. Baik. Nah, sekarang Bapak menginginkan di antara kalian ini ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini. Materi diskusi kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan salah satu daripada perwakilan kelompok atau satu kelompok saja boleh. Saya Pak ya. Ya, silakan, Mas Ria. Asriati Pak. Ya, silakan. Nikah menurut saya adalah
suatu perbuatan yang sangat mulia yang mengharuskan pahala. Yang kedua, rukun nikah ada 4, ada kedua mempelai, ada siap kabul, ada wali dan saksi. Kemudian nikah online diperbolehkan menurut Muhammadiyah. Menurut pendapat Imam Syafi'i dan jumhur ulama tidak diperbolehkan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Nasria yang sangat aktif dia pada hari ini. Nah, anak-anak sekalian, Bapak juga akan menyimpulkan sedikit tentang materi diskusi kita hari ini. Yang pertama menyangkut dengan pengertian nikah. Ini sudah sangat jelas termasuk dalilnya. Kemudian tujuan nikah. Ini adalah yang sangat mulia. Jadi apa tujuan yang pertama? Untuk menghalalkan hubungan suami istri, mewujudkan keluarga yang sakinah, memperoleh keturunan yang sah. Pernikahan dapat melahirkan ketentraman dan dapat menjaga pandangan dan nafsu. Ini adalah di antara tujuan-tujuan nikah. Kemudian rukun nikah. Nah, ini yang paling penting anak-anak sekalian. Ada calon suami, ada calon istri, ada wali, ada saksi, dan ada ijab. Ya, nah, wali ada 2. Ya, andai kata kita ini tidak ada orang tua, tidak ada paman dan sebagainya, keadaan-keadaan tertentu, maka ada wali hakim. Ya, anak sekalian, mana tahu kita ini ada yang ditakdir Allah nggak ada lagi keluarga. Ini bagi anak perempuan. Kemudian menyangkut dengan hukum nikah. Hukum nikah pada dasarnya itu mubah, boleh dilakukan, boleh tidak. Namun seiring waktu, hukum itu bisa berubah menjadi wajib, menjadi sunnah, menjadi makruh, bisa jadi menjadi haram. Nah, ini tergantung kepada kondisi si laki-laki itu tersebut. Nah, kemudian anak sekalian, menyangkut dengan nikah online, tadi sudah panjang lebar kita bahas. Yang jelas intinya, ulama secara jumhur mengatakan tidak boleh. Namun ada pengecualian dan sebahagian kecil ulama mengatakan boleh. Nah, ini pada tahapan tertentu. Jadi anak-anak sekalian, Pak Rizwan, waktunya. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita mengakhiri, karena di awal tadi Bapak sudah membuat pretest, maka di akhir juga Bapak akan mengadakan post test. Silakan dikerjakan, waktu 3 menit. Ini soal sudah dibagikan. Baik, kumpulkan. Jadi anak-anak sekalian, terima kasih pada hari ini kalian sangat aktif atas materi yang kita bahas. Jadi insya Allah untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas menyangkut tentang kewajiban suami istri yang menggugurkan hubungan suami istri, kemudian orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Nah, jadi insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mungkin ini saja yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ikhwan telah tampil. Kira-kira ada yang ingin disampaikan dulu? Banyak. Kak Des, ajar deh. Silakan singkat Bapak Ibu. Saya ingin mencobanya, Pak. Silakan Bu Diana. Alhamdulillah, Pak. Menurut pandangan saya, menurut pendapat saya, Pak Ikhwan sudah menyampaikan materinya dengan sangat bagus, Pak. Terima kasih. Semua poin-poin saya lihat sudah tersampaikan. Begitu saja, Pak. Yang lain nggak ada kira-kira Bu Diana? Mungkin beliau tidak memaparkan tentang metode apa yang beliau gunakan. Itu saja, Pak. Ya, metode yang digunakan ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Diana. Kira-kira yang lain siapa lagi? Pak.
tadi di akhir pembelajaran beliau lupa menyampaikan refleksinya. Ya, refleksi. Oke, Bu Nas. Yang lain ada lagi Bu Nas Yati? Pak Hamid, kira-kira ada yang ingin disampaikan? Iya Pak. Ada yang ingin dikomentari? Iya Pak, sedikit mengomentari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Evanuddin. Sebenarnya tadi sudah sangat bagus sekali dari awal sampai akhir. Cuma saya teliti sedikit juga tadi refleksi juga belum disampaikan. Kemudian model pembelajarnya juga. Itu aja Pak koreksi dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Hamid. Bapak Ibu, ini mengingat waktu asar, kita masih tersisa tiga orang lagi, yang seharusnya mungkin tadi ada 2 orang selesai, namun karena ini adalah penilaian kena rekaman, juga direkam, maka kita harus benar-benar tampil dengan maksimal. Jadi Bapak Ibu, selain kita berikan nilai ini, juga akan dilihat pada video link yang akan nantinya yang direkam yang kita lakukan. Jadi 3 lagi ke depan nantinya kalau bisa ketika direkam dalam pembelajaran, kita tidak banyak mengomentari yang ketika sedang mengajar. Jadi selesai mengajar kita dengar, baru kita komentari apa yang kurang dan apa yang belum pas. Kemudian maaf juga Bapak Ibu, ketika menghidupkan kamera, ini juga anggota keluarga yang di belakang juga tolong diingatkan jangan, karena tadi sudah terlihat juga ya, yang jalan-jalan di belakang, ini karena direkam nanti. Nah, tiba-tiba di belakang lah suami dengan mau mandi seperti itu. Jadi mohon diingatkan kembali karena ini juga tampak ketika direkam orang yang akan melihatnya. Kemudian dari sisi pembelajaran, baik dari Bu Eli yang sudah tampil, kemudian Pak Ikhwan yang sudah selesai untuk sesi ini 2 orang, kami ingatkan kembali bahwa tolong benar-benar diperhatikan dengan RPP yang telah disusun, kemudian manajemen waktunya adalah disiasati, misalnya hal-hal yang kira-kira panjang cukup diringkaskan saja, tanpa disebutkan misalnya free memory, tidak perlu, tapi manajemen waktunya adalah kira-kira kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan penutup tersampaikan dalam waktu 25 menit. Walaupun dalam RPP kita menyusunnya misalnya kegiatan awal 10 menit, kegiatan ini 30 menit. Akan tetapi karena di peer teaching ini kita diminta dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, maka kita memanajemenkan dari waktu misalnya pembuka 10 menit, kita jadikan misalnya 3 menit. Dari waktu kegiatan inti misalnya berapa menit? 30 menit, ya kita jadikan menjadi misalnya 15 menit. Nah, begitu seterusnya. Sehingga manajemen waktu yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang kita buat di LPP. Dan yang terpenting adalah ketika kita membuat kegiatan kelompok, semuanya kita dalam bentuk kelompok, kemudian kita perhatikan sintak model yang kita lakukan, sebagaimana saya sampaikan di awal-awal dulu, bahwa ketika kita menyampaikan model, maka ada sintak yang telah disusun di model itu, tanpa kita mengurangi, walaupun kita memodifikasi yang lain, namun itu harus dipaparkan dalam kegiatan inti yang kita jabarkan dalam pembelajaran. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini mungkin gambaran sedikit yang dapat saya sampaikan. Mengingat waktu sudah memasuki asar, sambil bersiap-siap ke waktu asar. Insya Allah nanti kita masuk jam 16.20 atau 30 Ibu? 20 Pak. Siap 20 Pak. Siap dulu Pak. 20. 16.20. Tolong nanti dilanjutkan Bu Diana ya.
Boleh Pak, tapi ini kan saya pakai HP Pak, karena laptop udah mati, udah dari tadi mati lampu Pak. Kalau ada yang mau screen PPT saya boleh Pak. Boleh diminta bantu sama Pak Humedi boleh, Bu Destika boleh, Pak Hamid boleh. Dan jangan lupa nanti yang Kirim merekam aja, Bu. Pak Hamid ya. Ya, bisa Ya, Pak. dibantu sama Pak Hamid sebentar untuk dikirim PPT-nya. Berarti setelah asar tampil Bu Diana, kemudian lanjutkan Bu Maulidar, dan terakhir Bu Syarifah. Semoga selesai sampai gimana Bu? Kami kemarin nggak direkam ini, yang nggak direkam video pembelajarannya. Kemarin ada direkam sama Pak Hamid kan? Kemarin Pak yang pertama itu. Gimana Pak Komedi? Pak Komedi keluar Pak, mati lampu tempat Pak Komedi Pak. Begitu ya. Kalau saya kemarin rekodnya itu yang 3 orang aja Pak. 3 termasuk saya itu Pak, 3 itu. Ya coba nanti kita tanyakan dengan Pak Humedi apakah ada direkam atau karena kemarin yang tampil pertama itu yang merekamnya Pak Humedi kalau nggak salah ya. Iya Pak. Iya Pak. Ya, kita tanyakan nanti setelah asar. Baik Bapak Ibu, kita tampil kembali setelah asar pukul 4.20. Kita cukupkan pertemuan sekarang sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamid.